Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Api mistis peringkat ke-6, 8 api penghancur limbah. Ketika Suke melihat ini, dia hampir jatuh dari kursi yang dia duduki. Dia telah memukulnya kaya. Api mistis ini menduduki peringkat ke-6 dalam hal kekuatan. Itu hanya bisa dibeli dari toko sistem seharga 10.000 poin tindakan sulit. Selain sangat kuat, ia juga memiliki kemampuan khusus. 8 Ways Destruction Flame, diadaptasi dari seri Fight Break Spears Battle Through the Heavens. Ini adalah api paling kuat milik klan Yan. Setelah generasi berturut-turut menempa api mistik ini, ia telah mencapai tahap spiritual yang berapi-api di mana ia tidak dapat lagi diubah. Namun itu bisa berubah menjadi sepasang sayap besar yang menyala, meningkatkan kecepatan terbang. Berdasarkan pengenalan api mistis ini, sangat jelas bahwa kekuatan utamanya terletak pada kenyataan bahwa ia mampu menyulap sepasang sayap besar yang menyala. Dapat dikatakan bahwa ketika Suke menggunakan sayap ini, bersama dengan kecepatan gerakannya saat ini, kecepatan terbangnya tidak akan tertandingi. Hahaha, sepertinya nasibku berubah baik. Memang tas misteri ini tidak mengecewakan. Suke sangat gembira sehingga orang mungkin salah mengira dia sebagai orang gila. Menggunakan pikirannya, dia memasukkan 8 api penghancur limbah ke dalam tubuhnya. Ledakan. Suke langsung merasakan panas yang hebat memancar ke seluruh tubuhnya. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat api mistis hitam muncul di dalam wilayah dantiannya. Api mistis baru bergabung dengan api dingin tulang dan teratai hijau cair saat 3 api mistis berputar di dalam dantiannya. Masing-masing api ini menempati wilayah tertentu dan tidak akan pernah saling mengganggu. Mempertimbangkan aspek keamanan dalam menyebarkan sayapnya di dalam rumah, Suke memutuskan untuk tidak melakukannya di sini karena dia tidak terburu-buru untuk mengujinya. Dia kemudian memindai item dalam inventarisnya dan melihat item baru lainnya. Itu adalah salah satu barang yang dia terima dari tas misteri, 300 puisi tang. 300 tang poems, barang tidak bisa dijual. Buku ini berisi banyak koleksi puisi yang disusun selama dinasti Tang. Dinasti Tang terkenal karena kemampuan puitis mereka bahkan sampai hari ini, telah mencapai puncak pembacaan puisi selama waktu itu. Volume ini mencakup karya-karya dari Li Bai, Du Fu, Wang Wei, Li Sanyin dan komposer hebat lainnya. Persetan, setelah membaca pendahuluan, bibir Suke melengkung ke atas. Jadi ini benar-benar hanya sebuah buku puisi biasa. Karena itu hanya kumpulan puisi biasa, mengapa Anda memasukkannya ke dalam tas hadiah misteri? Katakan padaku, bisakah volume puisi ini bergabung dengan api mistis? Lihat, orang lain menerima hadiah berguna 300 lagu anak dari perjalanan ke barat. Judul kedua buku ini bahkan mirip. Tapi buku itu bisa dibongkar dan disatukan untuk membentuk kitab suci Sanskerta yang agung. Lupakan saja, setidaknya aku memperolehnya dengan memperoleh 8 api penghancur limbah yang mahal. Itu akan memberiku cara lain untuk bertindak keras. Akhirnya, Suke mengeluarkan dirinya dari toko sistem dan menghibur dirinya sendiri setelah melihat buku yang dia terima. Pada titik ini, dia tidak lagi ingin membuka lebih banyak tas hadiah. Setelah menerima 8 api penghancur limbah, dia sangat senang. Tetapi melihat volume pada Tang Poems mengurangi suasana hatinya secara signifikan. Sekali lagi, dia merasa keberuntungan tidak berpihak padanya hari ini dan dia merasa telah menghabiskan keberuntungannya hari ini. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk berhenti membuang waktu dan membuka tas yang tersisa di lain waktu. Suara mendesing. Suke kemudian berdiri dari kursi dan mulai mengemasi barang-barangnya. Setelah selesai, dia berdiri tepat di depan ruangan yang kosong, dan mengelus dagunya seolah sedang berpikir keras. Jika aku pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, itu mungkin tidak terlalu bagus. Tapi jika aku memberitahu mereka bahwa aku akan pergi, mereka tidak akan membiarkanku pergi. Selain itu, mereka bahkan akan memanggilku Raja Iblis Kotor lagi. Lupakan saja. Aku akan meninggalkan beberapa kata. Dia berbisik pada dirinya sendiri seolah-olah dia akhirnya sampai pada keputusan. Tapi apa yang harus dia tulis? Karena itu akan menjadi kata perpisahan terakhirnya dan sebagai pemimpin tertinggi saat ini dari fraksi ledakan surgawi, dia harus meninggalkan kata-kata dengan bermartabat dan berkarakter. Setelah memikirkan apa yang harus ditulis selama hampir setengah hari, Suke mendapat ilham. Dengan putaran tangannya, dia mengambil sejumlah besar miscanthus bintang. Menggunakan ujung ekor tanaman yang runcing, dia menyalakannya menciptakan kilauan di seluruh ruangan.
Dia kemudian mulai menulis kata-kata besar di dinding yang putih bersih. Tak lama, dia telah selesai menulis beberapa baris kata. Setelah memeriksa kata-kata ini, Suke mengangguk puas. Pada saat yang sama, dia ragu-ragu sejenak sebelum mengambil selembar kertas dan menulis lebih banyak kata di kertas itu. Akhirnya, ketika dia selesai, dia mengambil token mantra dari inventaris sistemnya dan meletakkannya di atas surat itu. Token mantra ini adalah mantra 1000 pedang divinatori. Dengan 9 meriam bertenaga dewa, bersama dengan mantra 1000 pedang ramalan ini, suku ini akan mampu mempertahankan diri bahkan jika seluruh gerombolan binatang iblis kembali. Ini adalah tanggung jawab terakhirnya sebagai Raja Iblis Dukun. Lagi pula, dia seperti angin. Dia menginginkan seluruh dunia. Tidak, dia ingin seluruh alam semesta melihatnya bertindak keras. Bagaimana dia bisa terikat pada suku sekecil itu seumur hidupnya? Dia harus pergi terlepas dari keterikatannya. Selain itu, meninggalkan bekas yang menunjukkan bahwa dia pernah ke sini sangat cocok untuk pria seperti dia. Di surat lamaran yang dia tulis ada kata-kata, "Sulinger sayangku." Cia, melihat langit baru saja mulai cerah, Suke mendorong pintu kamarnya. Saat itu pagi-pagi sekali dan angin sepoi-sepoi bertiup lembut, membuatnya kedinginan saat dia pergi. Seluruh benteng suku setan langit sangat sunyi. Semua orang masih tidur setelah malam yang panjang minum. Beberapa orang berkultivasi di dalam rumah mereka sendiri. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di jalanan. Wah, selamat tinggal, suku setan langit. Suke menghela napas sebelum berjalan ke gua yang dipenuhi dengan pesona pelindung. Setelah mengambil beberapa belokan dengan ahli, dia berjalan keluar dan tiba di hutan. Menatap langit yang cerah, bibir Suke membentuk senyuman. 8 api penghancur limbah berkedip-kedip di dalam dantiannya sebelum berubah menjadi energi tanpa batas dan mengisi meridiannya. Ledakan. Detik berikutnya, sepasang api berwarna hitam terbentuk di belakang punggungnya. Setiap kolom api lebih tinggi darinya dan sangat panas. Tiang-tiang itu kemudian berubah menjadi sepasang sayap besar yang menyala. Sayap yang menyala ini anehnya berwarna hitam dan tampak seperti asap. Panas yang memancar keluar dari api hitam begitu kuat sehingga udara di sekitar api berputar-putar dan dipenuhi dengan kekuatan besar. Suke memikirkan sesuatu di dalam kepalanya sebelum salah satu sayapnya yang menyala mengipasi angin kencang. Mengendalikan sayap-sayap ini terasa sangat alami baginya seolah-olah dia dilahirkan bersama sayap-sayap itu dan hidup dengan sayap sepanjang hidupnya. Dengan ledakan yang keras, sayap Suke mulai bergerak sebelum dia melesat ke langit seperti bola meriam. Saat dia melayang di langit, bayangannya di tanah menjadi tidak lebih dari titik hitam kecil saat dia menghilang ke langit. Suke baru ditemukan pergi pada hari kedua di pagi hari. Su Xiaoqi mengetuk pintunya dan menyadari bahwa tidak ada jawaban. Dia kemudian menendang pintu terbuka. Ketika dia berjalan ke dalam ruangan, dia melihat bahwa dindingnya dilapisi dengan beberapa kata yang terlihat jelek dan berlekuk-lekuk. Setelah dia membaca kata-kata itu, dia tetap terpaku di tanah, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Pada saat berikutnya, matanya menjadi basah saat dia berteriak dengan keras, "Monyet terkutuk! Monyet terkutuk ini!" Dia kemudian buru-buru bergegas keluar rumah untuk melaporkan masalah ini kepada Sulinger. Ketika Sulinger dan para tetua lainnya mendengar berita itu, mereka buru-buru bergegas ke kamar Suke dan juga bingung. "Raja Iblis, Yang Mulia, sudah pergi. Mengapa? Apakah dia pergi untuk menangani sesuatu yang mendesak? Kenapa dia tidak mengucapkan selamat tinggal?" Wajah semua orang berubah muram. Apa yang terjadi? Ketika seluruh ras berada dalam bahaya dan terjebak antara hidup dan mati, Raja Iblis Dukun tetap berada di sisi kita. Dia sendirian mengalahkan Beast King yang jahat dan menggagalkan rencananya untuk membunuh kita tanpa pernah berpikir untuk mundur. Sekarang kita menang, mengapa dia pergi? Melarikan diri, itu hanya sesuatu yang akan dilakukan oleh pecundang dan kegagalan. Tapi dia Raja Iblis Dukun kami yang kuat dan mengagumkan, Yang Mulia. Dia jelas memenangkan perang untuk kita, jadi mengapa ada kebutuhan untuk melarikan diri? Semua orang yang hadir dilemparkan ke dalam kebingungan. Ketika mereka melihat ke atas, mereka bisa melihat beberapa baris coretan yang ditinggalkannya. Dia telah menggunakan miskantus bintang untuk menulis kata-kata itu dan dengan demikian tulisan di dinding berkilauan. Bagi mereka, kemegahan dan keagungan Raja Iblis Dukun sama dengan kata-kata di dinding ini. Setelah hati-hati melihat kata-kata yang tertinggal, seseorang mulai membacanya dengan keras. Perpisahan sekali lagi, suku setan langit.
Penulis Sage Agung Fraksi Ledakan Surgawi Setara dengan Surga, Raja Iblis Sun Wukong. Dengan lembut, saya pamit. Sama seperti saya datang dengan lembut. Aku melambaikan tanganku dengan lembut. Dan mengucapkan selamat tinggal pada awan barat. Pohon willow emas di tepi sungai. Apakah pengantin wanita ke matahari terbenam? Bayangan di permukaan sungai. Akan selamanya hidup dalam ingatanku. Sampai saat ini, seseorang berseru, ini puisi perpisahan. Namun, sesuatu tampak aneh tentang itu. Seorang lelaki tua mengerutkan kening ketika dia berbicara, dedalu emas di tepi sungai. Tidak ada pohon willow emas yang ditanam di sepanjang sungai kita. Dan juga awan barat. Saya sudah tinggal di sini selama 710 tahun tapi saya belum pernah melihat awan menjulang di barat. Namun pembudidaya tua lainnya berbicara setelah berpikir. Benar. Dan juga, pengantin matahari terbenam, siapa yang dia bicarakan? Tidak mungkin Raja Iblis Saman menginginkan selir untuk dirinya sendiri kan? Seseorang kemudian bertanya dengan kaget. Begitu kata-kata ini diucapkan, Sulinger tersipu merah tua dan menunduk malu. Hatinya dengan malu-malu memarahi, monyet konyol ini, dia selalu sangat tidak pantas. Bahkan setelah menjadi Raja Iblis Dukun, dia masih seperti ini. Puisi yang bagus, puisi yang bagus. Dia melukiskan gambaran yang begitu indah tentang wilayah suku kita, meskipun kita semua tahu itu sangat mengerikan sehingga burung bahkan tidak akan datang ke sini untuk buang air kecil. Kemampuan Raja Iblis untuk mengekspresikan dirinya dalam puisi benar-benar luar biasa. Tunggu sebentar, apakah kamu melihat judul puisi itu? Selamat tinggal lagi suku setan langit? Lagi, apakah Raja Iblis Dukun pernah meninggalkan kita sebelumnya? Belum tentu. Aku selalu merasa bahwa Raja Iblis Dukun terlihat sangat akrab dan akrab. Seolah-olah aku pernah melihatnya dalam mimpiku. Seorang manusia iblis dengan tubuh burung merak berbicara di sela-sela wajahnya yang memerah. Tidak tahu malu, Kong Xiao Jiu, kamu benar-benar berfantasi tentang Raja Iblis Saman dalam mimpimu? Seseorang bertanya dan memarahinya. Aku laki-laki. Kong Xiao Jiu menjawab dengan marah sebelum tatapan keras kepala melintas di matanya. Di kehidupanku selanjutnya, aku akan menjadi burung merak betina dan kemudian, aku akan menjadi selir bagi Raja Iblis Dukun. Semua orang tetap diam saat mereka merenungkan makna puisi itu sebelum pecah dalam diskusi animasi. Mereka berbicara tentang bagaimana Raja Iblis Dukun memiliki bakat sastra yang luar biasa. Sulinger masih menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Ketika dia berjalan ke meja, dia melihat sebuah surat di bawah spidol. Dia telah menulis surat untuknya? Dia mulai membuka surat itu perlahan. Linger, sage hebat ini akan menyelamatkan dunia. Saya akan menyerahkan balapan kepada Anda. Dengan mantra 1000 pedang ramalan ini, Anda akan aman. Ingat, Anda berutang budi padaku. Ketika saya kembali, saya pasti akan memasak mie untuk Anda. Tunggu aku. Hormat kami, pria yang seperti angin, Sun Wukong. Ketika Sulinger membaca baris terakhir, wajahnya berubah menjadi merah tua. Ketika dia melihat cara dia mengakhiri surat itu dengan menyebut dirinya sebagai pria yang seperti angin, dia tertawa kecil. Semua ingatannya tentang waktu mereka bersama berkelebat di kepalanya. Ketika mereka pertama kali bertemu, dia hanyalah seekor monyet pantat merah yang tidak layak untuk dilihat kedua kalinya. Ingatan berikutnya yang melintas di kepalanya adalah tentang dia yang berkata, "Bersikaplah baik, kelinci kecil," dan cara wajahnya melunak ketika dia mencoba menenangkan Xiao Yu. Ketika dia memurnikan pil, Sulinger mengingat ekspresi percaya diri di wajahnya bersama dengan hasratnya untuk alkimia. Dia hampir pingsan saat hatinya meleleh, mengingatnya seperti itu sekali lagi. Selama kesengsaraan petir, dia menunjukkan sisi gagah dan heroiknya bersama dengan sisi lucunya ketika dia mengejar awan petir. Ketika Beast King menyerang mereka, dialah yang tetap tinggal dan mengalahkan Beast King sendirian. Faktanya, sepertinya pemimpin transformasi bayi sama sekali tidak cocok untuknya. Dan sekarang, dia akhirnya pergi. Dia persis seperti dia menggambarkan dirinya sendiri, seorang pria seperti angin. Dia pergi dengan tenang seperti dia datang dengan tenang. Dengan lambaian lengan bajunya, dia tidak pergi dengan awan, tapi dia pergi dengan hatinya. Pada saat yang sama, Suke telah bepergian sepanjang hari menggunakan sayap apinya yang tampak menakutkan menuju kota kekaisaran. Awalnya, dia sekitar 6 atau 7 hari jauhnya dari kota, tetapi dengan sepasang sayap berapi-api ini, setelah bepergian hanya sehari semalam, dia sudah bisa melihat kota kekaisaran dari tempat dia berada.
Melihat melalui awan halus di depannya, dia bisa tahu bahwa seluruh kota tidak terlalu besar. Itu ukuran selusin lapangan sepak bola. Jalanan lebar dan luas dan jelas ramai dengan aktivitas. Dia juga bisa melihat bahwa bagian paling atas dari istana kekaisaran bersinar indah dengan sinar cahaya keemasan. Selain itu, aura kuat tertentu terpancar darinya. Istana itu tampak seperti memiliki ratusan atau bahkan ribuan kamar. Hanya melihat istana kekaisaran sudah cukup untuk membuat siapapun menghela nafas dengan takjub. Bagaimanapun, ini adalah kota kekaisaran negara api. Ingatan Suke yang diwarisi dari pemilik sebelumnya berarti bahwa dia sangat akrab dengan tempat ini. Namun ini adalah tempat yang paling membuatnya sakit hati. Hari ini, dia akhirnya kembali dengan motivasi untuk menghidupkan kembali Xiao Rou dan membalas dendam pada negara api untuk memadamkan amarahnya. Aku ingin tahu apakah Putri Matahari Flaming dan Zixian berhasil mengambil kembali peta makam kekaisaran negara api atau mereka sudah mengkhianatiku? Suke berhenti di udara dan berbisik pada dirinya sendiri. Beberapa detik kemudian, senyum muncul di wajahnya. Dia kemudian memanggil sistem di kepalanya, "Sistem, batalkan efek wayang penyamaran saya dan pulihkan tubuh asli saya. Saya ingin menyimpan topeng kulit manusia khusus ini di inventaris saya untuk penggunaan di masa mendatang." Ding! Efek menyamar wayang telah dibatalkan. Suara mendesing. Tubuh Suke kemudian diselimuti sinar cahaya yang terang. Pada saat berikutnya, dia sekali lagi menjadi pria muda dan gagah dengan jubah hitamnya. Pada titik ini, dia berada di jalan menuju Imperial City. Tepat sebelum dia memasuki kota, dia memilih untuk memakai topeng kulit manusia Huge. Dia kemudian berjalan-jalan sebentar untuk melihat apakah dia telah dikhianati. Pengingat, Suke menyebut dirinya Hua Wuke saat dia mengenakan topeng Huge dan telah menggunakan penampilan yang sama ketika dia bertemu dengan Putri Matahari Flaming dan Zixuan di awal novel. Jika Zixuan dan Putri Matahari Flaming telah menyerahkannya, akan ada poster di seluruh kota dengan wajahnya di atasnya. Tidak menggunakan penyamaran apapun akan menyebabkan seseorang menemukan identitasnya dan mengenalinya. Jika tidak ada yang mengenalinya, itu akan lebih nyaman. Tetap saja, dia memutuskan untuk tetap memakai topeng Huge dan berjalan ke kota. Memikirkan sampai titik ini, Suke tersenyum saat dia berjalan, siap menarik perhatian siapapun yang akan memperhatikannya. Saat dia memikirkan hal ini, dia melihat sebuah toko teh di depan yang penuh dengan orang. Di tengah kerumunan, dia melihat seorang pria dan wanita muda yang terlihat sangat halus dan berpendidikan seolah-olah mereka berasal dari sekte terkenal. Aku bertanya-tanya mengapa semua orang ini berkumpul di dalam kedai teh ini? Mata Suke berbinar saat dia berbicara. Jika dia dikhianati, rakyat jelata mungkin tidak akan mengenalinya. Tapi sepasang pria dan wanita muda yang tampak agung ini mungkin akan mengenalinya. Selain itu, dengan begitu banyak orang berkumpul di dalam kedai teh, sesuatu yang besar pasti sedang terjadi. Suke meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia melihat ke langit pada sudut 45 derajat dan berbisik, "Persetan denganku. Saya akhirnya melihat begitu banyak orang. Semakin banyak orang, semakin baik. Hahaha, saatnya untuk memamerkan keterampilan tangguh aktingku yang sebenarnya." Suke berjalan di belakang pohon willow besar dan menyadari bahwa belum ada yang melihatnya. Dia dengan demikian memasuki toko sistem dan menghabiskan satu tindakan sulit untuk berpakaian sendiri sebagai seorang siswa. Ketika dia berjalan keluar dari balik pohon, seluruh sikapnya berubah drastis. Siapapun akan langsung mendapat kesan bahwa dia adalah pemuda yang berpendidikan, halus, dan anggun. Segera setelah itu, Suke menekan tingkat kultivasinya juga. Bagaimanapun, tingkat kultivasi tertinggi di seluruh kelompok adalah tahap inti emas, level 1. Oleh karena itu, Suke menyesuaikan tingkat kultivasinya dengan tahap bantalan inti. Ketika dia siap, dia mulai mengambil langkah besar dan tersenyum lebar di wajahnya. Dia mengipasi dirinya sendiri dan berjalan ke toko teh dengan cara yang bermartabat. Sungguh keterlaluan, kamu. Bagaimana kamu bisa meludah dimanapun kamu mau? Ada begitu banyak orang di sini dan ludahmu telah menodai sepatuku. Dari mana asalmu, bodoh? Kamu mengganggu sesi minum tehku. Jika kamu tidak ingin mati, enyahlah sekarang. Tiba-tiba, terjadi pertengkaran di kedai teh. Seorang siswa yang tampak lemah telah terlibat dengan beberapa pria berpenampilan kasar yang duduk di luar toko teh. Suke telah menyaksikan semuanya. Siswa itu akan memasuki kedai teh ketika dia berjalan melewati meja.
Pada titik ini, si kasar secara kebetulan meludah ke tanah dan telah mengotori sepatu siswa. Siapapun yang terjebak dalam situasi seperti itu pasti akan marah. Namun, ada sekitar 5 atau 6 pria yang duduk di dekat meja. Semua dari mereka adalah dari core bearing stage. Siswa itu sendirian dan memiliki tingkat kultivasi yang sangat rendah juga. Dia hanya dari tahap foundation building, level 3. Ketika orang-orang muda di dalam toko teh menyaksikan pemandangan seperti itu, mereka semua membuang muka dan pura-pura tidak memperhatikan apapun. Beberapa dari mereka bahkan menertawakan kemalangan siswa. Sepertinya mereka menikmati menonton yang lemah diganggu. Salah satu remaja muda tidak bisa menahan tawanya. The Eastern Chollege terkenal karena menghasilkan sampah yang tidak berguna. Untuk berpikir mereka benar-benar berani mengirim seseorang ke sini. Tidakkah mereka khawatir mereka akan menjadi bahan lelucon? Petik 2. Lihat dia. Dia sangat takut. Dia akan menangis. Haha, mari kita abaikan dia. Setelah kita selesai makan, kita harus memasuki kota. Benar, kita harus menghadiri pesta pribadi Madam Ya besok pagi. Kita tidak boleh terlambat. Haha, kami tidak akan menjadi satu-satunya yang menghadiri acara tersebut. Dikatakan bahwa sekte terbesar di seluruh 5 negara, Sky Incense Valley bersama dengan sekte kuat lainnya akan hadir juga. Persaingannya ketat. Lagi pula, dalam beberapa hari, Putri Matahari Flaming akan memilih pangeran permaisurinya. Acara Madam Ya besok hanyalah hidangan pembuka untuk apa yang akan datang. Karena acara besok diselenggarakan oleh Nyonya Ya, kamu pasti bisa bertemu dengan Putri Matahari Flaming di sana juga. Jika ada yang bisa membedakan diri mereka besok dan meninggalkan kesan padanya, dia akan menemukan dirinya dalam posisi yang menguntungkan. Lagi pula, itu benar-benar beberapa hari lagi sebelum Putri akan membuat keputusannya. Pada titik ini, Suke terperangah. Acara Madam Ya adalah kejadian yang sangat umum. Tapi Putri Matahari Flaming memilih pangeran permaisurinya? Apa yang terjadi? Mungkinkah aku telah dikhianati? Ini, kakak, permisi? Saat Suke terhuyung-huyung karena syok, matanya jatuh ke tubuh siswa yang tampak lemah itu. Itu adalah siswa yang sama yang telah diganggu sebelumnya. Alis Suke berkedut saat dia bertanya, apakah Anda mengenali saya? Siswa itu berhenti karena terkejut sebelum dia menggelengkan kepalanya. Subjek yang rendah hati ini tidak mengenalimu. Lihat aku baik-baik, lihat wajahku, ya, wajah tampan ini. Apa kamu yakin tidak mengenaliku? Suke tidak mempercayainya untuk pertama kalinya dan menjulurkan wajahnya ke depan agar siswa itu dapat melihat dengan lebih baik. Siswa yang tampak lemah itu mundur selangkah sebelum mengatupkan tangannya untuk memberi hormat dan memaksakan tawa pahit. Maafkan siswa yang bodoh ini, tapi bagaimana caraku memanggilmu? Pernahkah Anda mendengar tentang Hua Wuke? Suke bertanya dengan curiga. Siswa itu terkejut sekali lagi tetapi berbicara dengan sopan. Subjek Anda yang rendah hati adalah Tang Liufeng. Saya seorang mahasiswa Universitas Timur tetapi saya belum pernah mendengar tentang Hua Wuke. Anda belum pernah mendengar namanya? Dan kamu tidak mengenali wajahku? Suke akhirnya bisa santai. Sepertinya dia bukan penjahat yang dicari di sini. Tapi, Putri Matahari Terbakar ini sedang mencari pangeran permaisuri yang lain? Apa yang dia coba lakukan? Sementara dia berunding di kepalanya, dia melihat siswa yang tampak lemah ini dan hatinya bergerak. Anak ini terlihat bodoh dan juga sangat menyedihkan. Mungkin aku harus membantunya dan pada saat yang sama, mencari tahu tentang kejadian baru-baru ini di kota kekaisaran. Ketika dia selesai memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya, Suke menggenggam tangannya untuk memberi hormat. Subjek yang sederhana ini adalah Li Bai dan belajar di Universitas Tsinghua. Siswa yang tampak lemah itu tampak agak bingung. Universitas Tsinghua? Dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Akhirnya, karena sopan santun, dia buru-buru menggenggam tangannya sekali lagi. Senang bertemu denganmu, Saudara Li. Suke menatap meja yang penuh dengan pria-pria yang tampak kasar itu sebelum melihat Tang Liufeng dan tersenyum. Saudara Tang, saya melihat bahwa meja pria di sana kasar kepada Anda. Mengapa saya tidak membantu Anda melampiaskan kemarahan Anda pada mereka? Lalu kita berdua bisa mencari tempat untuk minum teh bersama dan mengobrol. Bagaimana kalau begitu? Tang Liufeng terkejut sebelum dia buru-buru melambaikan tangan. Tidak perlu Saudara Li. Orang-orang itu memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan sangat tidak masuk akal. Kita seharusnya tidak mencari masalah. Mengapa kita tidak berjalan-jalan sekarang dan menemukan tempat duduk di dalam kota? Tidak perlu terburu-buru untuk itu.
Suke melambaikan tangan dan bersikeras juga. Dia memasang ekspresi yang tampak misterius ketika dia berbicara, kami adalah bangsa yang berpendidikan dan beradab dan harus saling menjaga. Masalahmu adalah masalahku juga. Aku akan membantumu mengungkapkan keluhanmu. Ini, Tang Liufeng membuka mulutnya untuk berbicara. Namun, Suke memotongnya, Saudara Tang, apakah Anda percaya bahwa saya bisa pergi ke sana dan memarahi mereka tetapi mereka tidak akan marah kepada saya? Sebaliknya, mereka akan tertawa seperti orang idiot. Ah, Saudara Tang, kamu tidak boleh melakukan itu. Orang-orang itu, Tang Liufeng berhenti di tengah kalimat, sangat terkejut. Pria berpenampilan halus ini ingin memarahi orang-orang brutal yang duduk di dekat meja itu. Bukankah itu berarti dia gatal untuk dipukuli dari orang-orang itu? Namun, bahkan sebelum dia selesai berbicara, suara ejekan dan ejekan diteriakkan pada mereka berdua dari belakang. Hehe, dari mana bocah bodoh ini berasal? Mengasosiasikan dirinya dengan sampah Eastern Chollege, itu pasti berarti dia tidak lebih baik. Mungkin dia sendiri yang menyia-nyiakan. Aku tidak percaya bahwa kamu berani memarahi para bajingan di sana. Hanya core bearing stage belaka. Itu setara dengan anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau? Suara ejekan dan ejekan terus terdengar. Ketika Suke dan Tang Liufeng menoleh untuk melihat, mereka melihat dua pasang pria dan wanita berjalan perlahan. Mereka berpakaian seperti siswa juga tetapi terlihat sangat kaya. Itu sangat normal bagi wanita untuk muncul dalam situasi seperti itu saat ini. Di era ini, ada banyak wanita yang belajar di perguruan tinggi juga. Bahkan, ada perempuan yang menduduki posisi tinggi di pengadilan. Bagaimanapun, permaisuri bangsa air adalah seorang wanita. Singkatnya, era ini lebih menekankan kekuatan dan kemampuan daripada gender. Setelah bertemu dengan dua pasang pria dan wanita, mata Tang Liufeng sepertinya mengalihkan pandangan mereka saat dia melihat ke bawah, tidak berani melihat mereka. Dia kemudian berbisik kepada Suke, Saudara Li, kita harus pergi. Ini adalah siswa dari Bright Saint Chollege. Alis Suke berkedut saat mendengar itu. Menurut ingatannya, Bright Saint Chollege adalah perguruan tinggi yang didukung langsung oleh Kaisar Api. Mereka yang bisa kuliah di perguruan tinggi ini menunjukkan bahwa mereka sangat berkualitas dan merupakan mahasiswa yang luar biasa. Ketika mereka lulus, mereka akan menjadi bangsawan bangsa. Apapun yang berhubungan dengan Kaisar Api, Suke tidak akan senang. Oleh karena itu dia tersenyum dan berteriak, dari mana mainan konyol ini berasal? Silakan lari ke lubang manapun Anda berasal. Jangan ganggu saya. Kamu. Beberapa dari mereka membuka mata karena terkejut dan jelas kesal. Namun, Suke sama sekali tidak memedulikan mereka. Dia memandang Tang Liufeng dan tertawa, Saudara Tang, perhatikan baik-baik. Jika saya memarahi sekelompok orang itu dan mereka masih tertawa, makan siang ada pada Anda. Ai, Saudara Li, Tang Liufeng membuka mulutnya. Teruslah menonton. Suke kemudian berbalik dan berjalan menuju meja orang-orang biadab yang duduk yang telah mengejek mereka. Tang Liufeng ditinggalkan sendirian dengan dua pasang pria dan wanita muda saat wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Apakah otak anak ini busuk? Atau dia muak hidup? Dia benar-benar berani pergi.